Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Dengan doa tadi, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, karena ini bulan Agustus, pas banget kita nyanyinya lagu Hari Merdeka. Ya, ini apa semangat uangnya kita akhirnya dirasakan dalam hati kita semua ya. 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 Boleh tangannya sambil ditepal. Iya. Karena mau menyompong sampai saat ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi ini ya, yaitu posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai macam letak. Ya, ada yang masih ingat letak apa aja yang kita belajar minggu lalu? Letak astronomis, apa lagi? Geologis. Geologis, satunya? Geografis. Nah, jadi posisi strategis Indonesia itu dilihat dari 3 letak. Hari ini Ibu akan fokus kepada dampaknya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, Ibu ingin kalian menjawab pretest dulu. Nah, ya, Ibu mau mengukur bagaimana atau sejauh mana ingatan kalian atau pengetahuan kalian sebelum memasuki materi selanjutnya. Bu mau tanya dulu, sudah masuk semua nggak ini? Sudah. Jadi dua menit lagi. Dua ada, tapi cepat jawabnya. Oke, kita masuk kembali ke materi ya. Perhatikan dulu di layar. Ini ada tujuan pembelajaran. Mohon dicatat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, murid dapat menganalisis dampak posisi strategis Indonesia terhadap aspek keragaman iklim, ekonomi, sosial, dan budaya secara kritis melalui diskusi kelompok. Jadi kalau minggu kemarin kita baru membahas tentang letak posisi strategisnya tadi, ya. Kalau hari ini kita berfokus pada dampaknya, baik pada keragaman iklim, ekonomi, sosial, dan pernahkah nih anak-anak pun melihat peta dunia? Pernah? Waktu kapan? SD, SMP? SMP. Berarti kalau udah pernah lihat, sudah tahu nih di mana letak Indonesia. Nah, Ibu Papi ambil penggaris dulu ya.
20 orang. Pandang dulu, yang mana ya Indonesia? Sini dulu. Yang mau maju? Sudah ketemu Indonesia-nya? Silakan. Oh, berdua ya, tiga-tiga. Sebentar. Yang mana Indonesia? Iya, ini adalah Indonesia. Indonesia. Thank you. Secara geografis, Indonesia diapit apa? Diapit Dua benua. dua benua. Benua apa? Asia dan Australia. Siapa yang mau maju menunjukkan yang mana Asia, yang mana Australia? Kami dulu. Kalau dia diapit, yang mana sih Asia? Yang mana sih Australia? Kalau ketemu silakan maju. Tadi Rozanti mau maju lagi, Rozanti. Coba diingat lagi melalui itu bawa blok. Nah, itu bawa blok kan? Itu menunjukkan yang mana Asia, mana Australia. Ada yang bisa maju? Ayolah, silakan. Ya. Yang mana Asia? Ayolah. Asia. Ini Australia. Australia. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Naila. Ini adalah benua Asia nih. Ini luas banget. Indonesia termasuk dalam Asia Tenggara. Di bawahnya ada Australia. Iya. Jadi kalau tarik garis kayak gini ya. Nah, kemudian Indonesia juga diapit oleh dua apa lagi? Dua. Dua samudra. Samudra apa? Samudra India. Pasifik dan India. Coba siapa yang bisa maju tunjukkan yang mana Samudra Hindia, yang mana Samudra Pasifik. Kita sambil mengingat minggu lalu ya. Bukan bawa blok tuh, blok kan kemarin bulat bentuknya. Kalau ini data, peta. Adnan mau maju? Ya silakan Adnan. Yang mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik? Tunjukkan. Oke, di sini ada Samudra Hindia, di sini ada Samudra. Silakan untuk Adnan, terima kasih. Jadi applause lagi untuk Adnan. Jadi ini Indonesia posisinya strategis secara geografis. Kenapa? Karena dia diapit dua benua, tarik garis, dan diapit dua samudra, tarik garis, menjadi posisi silau. Ya sangat-sangat Strategis. strategis. Sudah boleh ingat berarti ya. Nah, karena dia berada dalam posisi ini, ya tentunya ini akan berdampak kepada ekonomi dan budaya. Ya. Apa dampak ekonominya? Masih ingat? Ingat dampak ekonominya nih? Oh, aku dikelilingi oleh samudra dan ada dua benua. Dampak ekonominya apa ya? Apa ya? Atau dampak budayanya apa? Ya ada, mau jawab ada. Apa dampak ekonominya? Ingat? Lalu ada ibu sentil-sentil, ibu singgung-singgung sedikit dampaknya. Yang kelompok geografis mungkin tidak ada catatannya lengkap, bisa disampaikan. Ingat? Ada secara ekonomi apa? Ya, kekayaan alamnya melimpah. Kalau kekayaan alamnya melimpah, berarti bisa diapain tuh secara ekonomi? Diperdagangkan. Kemana dia dagang ini? Ke seluruh Dunia. bisa ke seluruh dunia, terutama Asia dan Australia. Iya. Dengan adanya posisi menyilang ini terjadi nanti adanya ekonomi atau jalur perdagangan Iya. Oke. Nah, sekarang nih gambar apa ini? Pantai. Tamiang. Apa ini? Pantai. Pantai. Di mana ini? Di Indonesia, di Kalimantan Selatan, di Kabupaten apa? Di desa apa? Tamiang. Dekat dengan Lontar? Sering ke sini? Sering.
Bayangkan, nah bayangkan di kepala kalian ya. Saat kalian berlibur ke pantai, ya bayangkan diri kalian ada di pantai sekarang. Pantainya pantai dulu. Rasakan ada angin laut yang sejuk, ya. Kemudian ada ombak yang bergelombang dan pemandangan lautan yang sangat luas. Coba bayangkan. Lagi tutup tamiang ya, enak banget ya. Ada air kelapa ya kan, foto-foto kita. Nah kemudian kalian sadar nggak itu tidak hanya sekedar laut, tidak hanya sekedar pantai ya, yang tujuannya sebagai tempat wisata, tapi dia punya peran penting dalam sejarah dan budaya dan masa depan bangsa kita. Ya sangat penting ini perannya ini. Apa waktu dia naik pesawat itu para penjajah? Tidak. Naik apa? Kapal. Naik kapal. Di mana dia sandar? Di pesisir. Nah jadi makanya kerajaan Indonesia itu kebanyakan di daerah pesisir dulu, ya. Karena dia dulu pakai pelayaran laut, nggak ada tuh yang pakai pesawat, semuanya pakai jalur laut. Itu berdasarkan sejarah, ya. Kalau untuk berdasarkan masa depan bangsa, karena kita ini wilayahnya di pesisir, Lontar Bay, Teluk Tamiang di pesisir pantai. Kota Baru ini adalah pulau laut. Kita sangat dekat dengan laut. Berarti mata pencahariannya apa ya? Nelayan paling banyak, ya kan? Nah, karena itu kita harus menjaga bagaimana ini pantai akan bisa sampai ke cucu kita nanti di masa depan. Dijaga ya, sumber dayanya dikelola dengan lebih baik. Nah, yang satu lagi. Oh, ini dari mana nih? Foto dari mana nih? Dari atas, ada bukitnya ya. Nah, jadi sangat indah, banyak wisatawan dari luar Kalimantan, dari luar Kalsel berdatangan ya, ramai di pantai kita. Nah, ini sangat bisa menjadikan perputaran ekonomi. Jualan Bu, banyak nggak yang jualan? Banyak. Nah, banyak villa Bu. Villanya mahal villanya. Mahal semalamnya berapa? Villanya semalamnya yang tahu 500. Wah, 500 kayak harga hotel di Banjar. Ya. Apakah mampu menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat lokal? Mampu. Selain dari wisata. Coba nanti kalian. Oke, tadi hanya pengantar untuk materi. Selanjutnya ini ada 3 video ya. Ini sangat kalian perhatikan ini videonya, ada 3 video. Kalau kalian merasa ada yang penting silahkan dicatat ya. Setelah kita nonton video akan ibu bagi kelompoknya ya. Oke, kita ke pembagian kelompok. Kelompok pertama yaitu Jupiter, junjungan kita terdepan, kayak rame jadi kelompoknya ya. Kedua ada kelompok Pegasus, pasukan gapai asal unjuk semangat. Nah, terakhir satelit sahabat teladan inovatif terdepan. Ada 10, bisa ada 9 ya. Adakah di sini namanya yang belum dimasukkan? Seperti ibu ketinggalan namanya? Ada semua? Ada yang memasukkan? Sudah lengkap? Sudah? Kalau begitu silakan kalian bentuk kelompok ya. Dirapatkan aja nanti
Oke, perhatikan di depan. Kelihatan deh. Kalau kamu pakai kertas aja. Ya, perhatikan dulu kertas yang ini. Yang ini. Ya. Di sini ada 50 konsep beserta dampak dari posisi strategis Indonesia, ya, ada 50. Tugasnya kalian identifikasi, misalkan yang paling atas ini budaya dasar yang nomor 2, budaya yang beragam, gitu, ya. Budaya yang beragam itu masuk ke dalam dampak yang mana? Dampak astronomis kah? Dampak geografis kah? Atau dampak geologis? Ya, masuk yang mana? Jalan dari sekarang. Ibu beri waktu maksimal banget 30 menit dari. Oke, sama aja. Ya, betul. Bertekes dulu, sambil bertekes biar tahu yang mana harus berapa. Ya, buka begini aja. Bagian. Satu, dua, tiga. Lepas dulu. Baru nanti disambil jawabannya si Kaila. Jadi kamu pilih satu jawaban linear geografismu mana yang mau dipilih. Enggak, ini cuma jawaban yang kita aja. Oh, bedanya oke, perhatikan kelompok lain. Ini kelompok 1 akan melakukan presentasi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil tugas geografi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Tentang posisi strategis Indonesia beserta dampaknya. Pertama, posisi strategis Indonesia ada 3, astronomis, geografis, dan tata geologis. Tata astronomis ada air terjun, rata-rata kabupaten tinggi, penyinaran matahari penuh tahun, tata Indonesia berdasarkan dari bintang dan dari sudut. Apa langsung aja?
Bisa. Kemudian tadi ada yang jawab bauksit nikel itu sumber daya apa? Tambang, bahan galian ya. Itu diimpor punya kita. Kita ini sangat kaya ya. Sehingga kita ini sangat kaya, kita akan mampu menggerakkan ekonomi apa yo? Ekonomi. Oh tadi ada diimpor, tadi ada diekspor. Apa yang bergerak ekonominya? Ekonomi negara dan yang lebih besar lagi ekonomi dunia internasional. Kita kaya akan sumber daya apa? Ikan, ya kan? Ikan. Nelayan pergi ke laut menangkap dapat ikan banyak. Ikannya diapain? Dijual dapat apa? Duitnya buat apa? Betul. Beli yang tidak dapat dihasilkan oleh seorang nelayan. Beli alat-alat dapur, beli TV, beli bayar pendidikan sekolah kalian. Itu akan menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal, di tingkat daerah. Ya, kita dulu. Nah, tapi nanti kalau kalian jadi nelayan, tapi nelayannya nelayan yang skalanya internasional ya, jual salmon, ya, apalagi itu jual paus, jual hiu, misalkan gitu ya, ya besar skalanya, berarti kalian nanti mampu menggerakkan ekonomi dunia, bukan ya, ya, gak usah yang ikan-ikan gede, ikan-ikan kecil, sarden, tapi dijual ke seluruh dunia, ya kan, diimpor. Bisa dipahami? Bisa.